Jadi pandemi hanya akan berakhir, satu, buang masker, kumpulin tuh. Nama YouTuber Babe Aldo mencuat saat unggahan wawancaranya bersama Dr. Lois Oyen menjadi viral di media sosial. Dulu nggak ada yang namanya sakit demam, batuk, pilek itu kan biasa. Isi wawancara menyebutkan bahwa Dr. Lois tidak percayakan COVID-19 hingga keinginannya untuk membuktikan bahwa pasien COVID-19 meninggal dunia karena reaksi obat ini menuai kecaman, terutama oleh Ikatan Dokter Indonesia. Tadi sedikit kalau nggak bisa nyium bau, terus Apa yang mendasari Babe Aldo tertarik untuk melakukan wawancara dengan Dr. Lois? gejala khas virus adalah anosmia. Pak, mereka lupa ada yang disebut dengan gangguan saraf tepi sensorik penghidung. Sudah bersama saya saat ini Babe Aldo. Apa kabar Babe? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi betul ya Babe Aldo ya, waktu itu Babe Aldo mengundang Dr. Lois untuk datang ke podcast Babe. Betul, tapi sebelum dilanjut ini boleh izin buka masker nggak nih? Oh silakan Ngap saya, Babe. ngap. Boleh. Jadi waktu itu Babe mengundang Dr. Lois Oyen untuk datang ke podcast Babe tanggal berapa? Hari Jumat itu, jadi terjadi perbincangan pertama itu hari Jumat malam. Karena kan itu hari apa itu ya, saya ngelihat Dr. Oyen ini diwawancara di Salah satu televisi. salah satu televisi swasta yang ada Hotman Paris di situ. Kita ngelihatnya sebagai masyarakat kan, kok nggak dikasih kesempatan berbicara ini. Akhirnya Jadi itu alasan Babe mengundang Dr. Lois Oyen untuk datang ke ya, podcast untuk Babe. memberikan kesempatan dia berbicara gitu. Oke, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan publik, Bi, kenapa mengundang Dr. Lois Oyen? Ini hanya akan membuat kegaduhan di masyarakat kalau bicara mengenai COVID-19 berdasarkan perspektif dari Dr. Lois Oyen. Ngelihat dari perspektif saya, pandangan Dr. Oyen bisa membuat kegaduhan ini berhenti. Ya kan, ini cuma tergantung cara pandang aja. Saya termasuk orang yang percaya adanya virus. Nah, kalau nggak percaya COVID-19, bagaimana dengan orang-orang dan juga data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19? Ada banyak yang sudah meninggal dunia, bahkan kemarin rekor mencetak 50.000 lebih yang terkonfirmasi positif. Pertanyaan itu kan dijawab sama Dr. Lois. Yang menentukan itu COVID-19 siapa? Cuman alat. Dan alat itu pun kita sebagai masyarakat sampai hari ini juga disuguhi. Ternyata ada juga yang di COVID kan ada kan? Bahkan ditemukan jenazah yang udah dikubur ternyata nggak COVID. Jadi ini kan informasi-informasi seperti ini kan mengganggu pernyataan itu tadi. Nah, kalau misalnya menyatakan bahwa COVID-19 atau tidak kalau nggak berdasarkan alat, lantas Berikan Dr. Lois kesempatan untuk membuktikan bagaimana kalau itu bukan COVID. pandangan Dr. Lois seperti apa yang disampaikan ketika itu? Yang disampaikan Dr. Lois itu bukan mengetahui itu virus atau bukan gitu. Yang disampaikan adalah Dr. Lois adalah Ketika itu. Yang disampaikan Dr. Lois itu bukan mengetahui itu virus atau bukan gitu. Yang disampaikan adalah Dr. Lois adalah penyebab kematian itu bukan COVID gitu. Interaksi antar obat, itu intinya saya yang membuat saya tertarik sama pendapat Dr. Lois itu adalah interaksi antar obat itu. Itu ada kemungkinan besar di situ. Saya pun bukan mengatakan langsung percaya gitu, tapi masuk di akal, layak diuji coba. Nah, tapi alhamdulillah saya jadi yakin Dr. Lois benar hari ini. Kenapa? Ada revisi obat. Ada apa dengan revisi obat itu, Babe? Ya berarti kan berarti ada pengakuan secara halus gitu. Kok di revisi penggunaan obat penanganan COVID. Secara tidak langsung mengiyakan pernyataan Dr. Lois. Ada yang salah dalam penggunaan obat selama ini. Kenapa direvisi? Tapi gini, Be, yang menjadi pertanyaan saya. Jadi dari tadi 2 poin yang sempat kita bahas, Babe, jadi bisa disimpulkan apa pandangan Babe soal keberadaan COVID-19 ini? Dengan ada pernyataannya Dr. Lois itu, setelah saya podcast sama Dr. Lois itu, saya mempraktekkan apa yang dikatakan Dr. Lois itu. Pakai masker, kenapa pakai masker itu bisa menurunkan imun. Saya nyoba pakai masker, terus pakai helm, jalan, itu ngap. Jadi saya memang mulai percaya gitu, setelah uji coba diri saya sendiri. Ternyata betul, pakai masker ini sekarang gue cuman karena takut aturan aja. Karena peraturan dendanya lebih serem daripada efek COVID gitu. Bukan berarti gua menganjurkan untuk tidak melakukan prokes ya. Prokes, sebaik-baik prokes. Karena kesehatan itu ada nggak ada COVID, kita harus jaga kesehatan. Bagaimana kemudian pandangan Babe mengenai ada pihak, misal kita sebut Dokter Tirta, yang terus menggalakkan protokol kesehatan termasuk juga pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Seperti apa tanggapan Babe? Ya saya berharap Dokter Tirta sama Dokter Lois bisa duduk bareng gitu. Tapi jangan dibuat kami itu seolah-olah dijudge gitu. Yang percaya Dokter Lois gila, yang percaya... Akhirnya justru kami timbulnya malah nggak percaya dia gitu.
Dokter Louis bilang bahwasanya penjelasan saya ini diterima dokter-dokter lain gitu. Dokter lain juga ada yang menerima penjelasan, kecuali Tirta katanya. Nah, Dokter Louis sempat nggak bercerita ke Babe waktu podcast untuk berkomunikasi, untuk melakukan forum ilmiah mengenai pandangan mengenai COVID-19? Ya, jadi itu justru saya tahunya dari ID. Bukan dari Dokter Louis itu. Dokter Louis ketika podcast tidak bercerita soal itu? Nggak ada. Cuman Dokter Louis katanya menyampaikan informasi kepada mereka dari pihak ID. Masalah undangan untuk diskusi ilmiah itu nggak disampaikan. Justru yang menyampaikan ID. Yang waktu menyampaikan ke saya kan kemarin itu. Nah, jadi saya kepengennya lah kalau memang ada diskusi itu kenapa nggak terbuka gitu. Jadi sebetulnya ini perlunya keterbukaan informasi antar perbedaan pendapat dokter. Dokter Tirta juga pernah bilang kok, aku percaya COVID, boleh. Kamu nggak percaya COVID, boleh. Tapi ternyata ya akhirnya lapor-lapor juga ya. Ngopi dulu gue deh ya. Kemarin saya sebutkan protokol kesehatan termasuk juga pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Seperti apa tanggapan Babe? Ya saya berharap Dokter Tirta sama Dokter Louis bisa duduk bareng gitu. Tapi jangan dibuat kami itu seolah-olah dijudge gitu. Yang percaya Dokter Louis gila, yang percaya... Akhirnya justru kami timbulnya malah nggak percaya dia gitu. Dokter Louis bilang bahwasanya penjelasan saya ini diterima dokter-dokter lain gitu. Dokter lain juga ada yang menerima penjelasan, kecuali Tirta katanya. Nah, Dokter Louis sempat nggak bercerita ke Babe waktu podcast untuk berkomunikasi, untuk melakukan forum ilmiah mengenai pandangan mengenai COVID-19? Ya, jadi itu justru saya tahunya dari ID. Bukan dari Dokter Louis itu. Dokter Louis ketika podcast tidak bercerita soal itu? Nggak ada. Cuman Dokter Louis katanya menyampaikan informasi kepada mereka dari pihak ID. Masalah undangan untuk diskusi ilmiah itu nggak disampaikan. Justru yang menyampaikan ID. Yang waktu menyampaikan ke saya kan kemarin itu. Nah, jadi saya kepengennya lah kalau memang ada diskusi itu kenapa nggak terbuka gitu. Jadi sebetulnya ini perlunya keterbukaan informasi antar perbedaan pendapat dokter. Dokter Tirta juga pernah bilang kok, aku percaya COVID, boleh. Kamu nggak percaya COVID, boleh. Tapi ternyata ya akhirnya lapor-lapor juga ya. Ngopi dulu gue deh ya. Kemarin saya sempat wawancara dengan Dokter Tirta. Ya, mungkin ini Babe bisa memberikan pernyataan juga berdasarkan hasil podcast Babe kemarin bersama dengan Dokter Louis. Dokter Tirta mengatakan seperti ini, saya sudah berkali-kali WA kepada Dokter Louis untuk mengajak forum ilmiah, tapi tidak pernah terjadi. Yang pertama saya nggak tahu apakah benar sudah ada WA, sudah tercatat, dan kenapa Dokter Louis menolak itu kan belum tahu kita kenapanya. Kalau umpamanya alasannya itu karena Dokter Louis nggak punya dasar ilmiah, memang terbukti seperti itu. Kami akan dengan gampang nggak percaya Dokter Louis. Tapi kan ini belum pernah terjadi pembuktian itu. Tapi Dokter Louis sempat mengatakan tidak memiliki bukti, misalnya kajian ilmiah untuk membuktikan ini. Ada dia. Kan dia sempat itu ngasih sama saya itu ada obat, daftar obat, penulisan resep. Ada, dia ada bukti ilmiah. Bahwasanya Dokter Louis nggak ngomong ngecap ini. Dan itu Babe ngelihat nggak bukti itu? Ngelihat. Ada kemudian pihak yang mengatakan, saya sebut misalnya kemarin Dokter Tirta mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ketika dilakukan proses penyidikan terhadap Dokter Louis, Dokter Louis ini memberikan keterangannya ini linglung dan lain sebagainya. Anda melihat hal itu juga nggak ketika berbicara langsung dengan Dokter Louis? Kalau dia linglung, bagaimana dia bisa podcast sama saya dengan sistematis begitu? Itu sistematis loh Mbak. Dia menjelaskannya semuanya dengan sistematis. Dan diterima oleh banyak orang. Dan buktinya diterima banyak orang apa? Booming. Sampai TV One akhirnya nyari saya. Oke. Baik, terima kasih Babe atas waktunya dan kita akan temukan fakta berikutnya.